Orang yang bilang fundamental is dead itu ibarat kata bilang Burj Khalifa tuh jelek, tapi dia sendiri belum pernah ke Dubai. Oh. Gua nggak peduli mau gue ketinggalan kereta, tapi yang pasti gue nggak mau kehilangan uang. Kadang kalau misalkan market merah itu emosi kita bergerak lebih dulu ketimbang rasionalitasnya. Oke. Nah kalau misalkan kita campur aduk otak kita. Oke. Tadi laporan keuangannya dia masih rugi, nggak jelas ada berita apa, ya kan, growth story-nya apa juga nggak tahu, tiba-tiba naik aja. Gue sih lebih suka ISG nggak ke 9.000, to be honest. Sekarang saya 30% cash itu minimum. Ya nggak berani lagi untuk all in. Nah itu jadi titik safety gue ketika gue memutuskan untuk menjadi full time investor tahun 2016 adalah ketika gue achieve sekitar 25 miliar. Pengeluaran kita dikali 300, bro. Oke. Jadi kalau misalkan nih pengeluaran teman-teman Voltnomics katakanlah masih bujang gitu ya, 10 juta deh kali 300 berarti 3 miliar. Ya. Dapat dividen 4% ya. Berarti 120 juta. 120 juta dibagi 12 bulan 10 juta per tahun. Emiten atau sektor direkomendasi di akhir tahun 2025 ini. Oke. Kembali lagi di Voltnomics Podcast. Hari ini kita kedatangan salah satu tamu yang paling ditunggu-tunggu. Beliau adalah seorang investor saham multi-baggers yang lagi diundang di mana-mana ya. Langsung aja please welcome Bro Rifan Kurniawan. Halo Bro Win, apa Welcome kabar? bro, apa Thank kabar? you. Kabar baik, thank you for inviting ya. Ya, welcome to Voltnomics Podcast again. Thank you. Terima kasih buat waktunya. Dan hari ini kenapa ditunggu-tunggu, karena banyak banget yang request Bro Rifan Kurniawan untuk di Voltnomics Podcast. Hari ini kita bakal ngobrolin soal saham, technical, dan jangan kemana-mana karena di tengah-tengah menjelang akhir podcast nanti Bro Rifan bakal spill dikit-dikit rekomendasi emiten di akhir tahun 2025. Oke. Boleh ya? Boleh. Oke, tapi sebelum ke sana, mungkin Bro Rifan, karena ini pertama kali datang ke podcast Voltnomics, jadi boleh nggak sih share mengenai kehidupan Bro Rifan dulu seperti apa, mulai karir gimana sampai akhirnya jadi full time investor saham? Ya, boleh. Oke, thank you bro. Jadi mungkin background gue dulu mungkin dari kuliah kali ya. Kalau kuliah perguruan tinggi gue lulus dari Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia di Depok. Gue ambil jurusan ekonomi 2005 lah ya sampai 2008 gitu. Nah setelah di kampus itu sebenarnya cikal bakal awal gue masuk ke pasar saham. Karena waktu itu gue kuliah di ekonomi tapi gue majornya itu adalah di manajemen marketing, bro. Nah cuman meskipun gue ambil majornya adalah di manajemen marketing, cuman circle-nya atau teman mainnya lah ya itu kebanyakan anak-anak finance. Nah jadi anak-anak finance ini heboh lah 2008. Wih ada pasar saham lagi jeblok nih, ada subprime mortgage gitu kan. Kita yang masih awam kan apaan tuh subprime mortgage, nggak ngerti apa-apaan. Nah habis dari itu ini saham bagus nih, kesempatan buat masuk. Nah kebetulan waktu itu juga ada salah satu sekuritas yang buka di kampus, bro. Jadi mulainya itu karena by accident sebenarnya. Jadi di satu sisi teman mainnya lagi pas gitu kan, tapi dan juga momennya juga lagi pas gitu. Jadi ada subprime mortgage gitu kan. Ya udah akhirnya waktu itu kita masuk lah. Dulu tuh buat buka rekening 25 juta gitu kan. Nah, terus kita patungan lah, namanya juga nyoba-nyoba gitu kan. Kemudian beberapa orang kita joinan, terus udah dari situ kita mulai kayak trading jangka pendek ya kan. Terus kok ternyata menguntungkan juga karena waktu itu begitu pas masuk tuh udah hampir menjelang end of cycle si subprime mortgage tadi gitu. Nah jadi begitu kita beli saham, kok naik, bahkan beli saham naik, wih lumayan juga nih masuk cuannya. Sama apa waktu itu? Waktu itu ada Astra, Telkom, ya masih saham-saham blue chip lah ya, BCA gitu kan, ya saham-saham yang masih saham-saham blue chip lah. Nah jadi habis itu kita kalau misalkan ada keuntungan ya udah kita bagi-bagi gitu kan, dan lumayan sebenarnya waktu itu bisa kayak ya buat bayar uang 1 semester masih bisa lah gitu kan. Nah tapi dari situ jadi kayak kenalan gitu loh dengan si pasar saham ini gitu kan. Nah terus udah gitu udah kita waktu itu lulus, yaudah
udah akunnya kita pecah dan ya kita masuk dengan akun masing-masing gitu Oke. kan, nama masing-masing gitu. Nah, gue mungkin mulai tuh dulu dengan nominal sekitar 500 jutaan tuh. Oke. Yang pas sudah sendiri gitu ya. Ya. Karena kan udah lumayan pede nih ya Heeh. kan. Nah, 2009 itu gue mulai masuk ke pasar saham dengan nama sendiri dan waktu itu IHSG itu bullish parah bro. Jadi Oke. 2008 itu kan benar-benar drop Ya. ya. Nah, sebaliknya 2009 tuh benar-benar pulih parah dari 1.100 1.200 jadi 2.000 lebih gitu Oke. kan. Nah, jadi dari situ di tahun tersebut aja itu gue bisa dapat 2 kali lipat dalam waktu 1 tahun. Dari 500. Dari 500 jadi 1 miliaran lah gitu kan. Nah, gue rasa gue jago juga ya. Ya kan kayak lo maksudnya ngepick saham apa aja tuh pasti untung. Ada bakat ya? Ada bakat, gue merasa ada bakat waktu itu, Iya. tapi ternyata tidak. Karena emang indeksnya juga naiknya signifikan gitu kan. Jadi kayak itu sebenarnya ada di 2009 itu adalah era di mana even monkey can make money. Oke. Jadi yang gue berpikir gue jago ternyata nggak juga gitu kan. Oke. Ternyata emang ya marketnya lagi bullish parah aja waktu itu. Tapi 2009 ya dapatlah 1 miliar pertama gitu kan. Nah, Wow. cuman di 2010 bro, gue sempet ya satu karena tadi sombong ya, kemudian juga sempet ya ngerasa jagoan lah. Akhirnya gue salah langkah. Oh, oke. Nah, gue sempet loss sekitar 700 juta, 800 juta ya di saham-saham Bakri. Oke. Nah, jadi 700 juta, 800 juta loss di saham Bakri sama ada 100 juta lagi di saham lain gitu. Jadi intinya tuh floating loss-nya itu sekitar 800 jutaan ya. Oke. Jadi dari sekitar 1 miliar something ya floating loss sempat 700-800-an tuh, Bro. Floating loss ya berarti ya? Floating loss, Oke. floating loss. Jadi artinya mau di cut loss juga udah berdarah ya kan, mau ditahan juga nyesek juga gitu kan. Akhirnya gue waktu itu ya udah gue tahan aja, maksudnya forget it lah, Oke, lupain gitu oke. kan. Tapi tetap waktu itu sempat ada satu masa di mana gue kayak kayak nggak bisa berkata-kata. Jadi kayak yang udah didapatkan dari tahun lalu ya ternyata bisa hilang. Iya. Ya dari situ gue belajar kayak what comes easy ya bisa jadi akan perginya juga easy gitu Ya. kan. Nah, dari situ itu pelajaran yang menurut gua waktu itu menyakitkan, tapi kalau kita flashback itu jadi pelajaran yang salah satu pelajaran yang paling berharga buat Wow. gua, Bro. Karena itu titik balik di mana gua mengubah style dari yang sebelumnya adalah trading, nah menjadi ke long term investing. Oke. Gitu. Nah, mungkin gue berpikir kalau misalkan gue tidak dipertemukan dengan kondisi itu, mungkin ya nggak jadi Rifan yang sekarang. Oke. Gitu. Nah, disitulah yang gue menemukan jati dirinya di market itu adalah di momen itu, Bro. Gitu. Nah, itu yang mengubah gue untuk menjadi full time mengubah menjadi value investor investor. seperti itu. Jadi pendekatan yang gue lakukan setelah itu ternyata lebih nyaman, lebih cocok dan lebih sesuai lah dengan gue, Bro. Gitu. Nah, itu kalau dari segi ininya. Kalau dari segi profesional dulu gue nggak langsung ke full time investor, Ya. Bro. Jadi gue mulai sebagai profesional. Jadi background gue Lulus kuliah ya berarti ya? lulus kuliah 2008. 2008 ya, sambil invest juga, tapi gue juga sambil profesional. Nah, profesional tuh gue di beberapa industri. Yang pertama itu gue pernah di konsultan, Bro. Oke. Di salah satu konsultan yang cukup big names juga lah. Oke. Di Indonesia. Itu sekitar 1,5-2 tahun. Kemudian gue pindah ke otomotif, pindah ke telco, dan terakhir tuh di IT. Oke. Gitu. Nah, jadi ada 4 industri lah selama kurang lebih 2008 sampai 2016 terakhir gue bekerja, berarti 8 tahun. Oke, tapi itu sambil investing di saham. Sambil investing di saham, betul. Dan bukan cuma jadi profesional, gue juga ini Bro, ada buka usaha lah. Oke. Gitu. Jadi mungkin ada yang success story-nya, ada yang story gagalnya juga ada. Ya, kalau yang success story-nya waktu itu gue juga sambil ini. Lo tau gak sih kalau dulu kan belum zaman Smart TV ya? Ya. Nah, kalau sekarang kan Smart TV udah canggih-canggih kan. Nah, oke. dulu tuh gue impor kayak dongle yang dimana kalau misalkan kita colok dongle ini ke Ya, ya. dalam TV, dia jadi Smart TV. Konektornya ya apa ya? Konektornya Ya, gitu ya. kan. Jadi
Dulu tuh masih gue ambil dari China tuh dengan HPP kurang lebih sekitar 300.000. Nah, gue jual di sini itu sekitar 700, 800, 900.000. Wow, oke. Konsinyasi lah ke toko-toko gitu Ya, kan. Dan ternyata pertama gue ambil kayak 1.000 pieces, terus udah gitu, oh ternyata laku nih, muternya oke. cepet ya kan. Terus abis itu gue ambil 2.000 pieces, ada 4 kali, 5 kali pengiriman lah. Oh, Nah, itu juga jadi dapat modal lah untuk apa invest dari situ juga oke. gitu. Terus bekerja tadi, tapi nggak semua sukses juga ya. Ada juga yang gagalnya. Jadi gue pernah bikin kayak apa F&B lah, Oke. F&B, dan gue merasa waktu itu harusnya jalan tapi ternyata tidak gitu loh, dan ya rugi ratusan juta juga gitu. Jadi Penyebabnya apa, kalau boleh share? F&B-nya, Ya. gue bikin kayak ini bro, martabak. Oke. Jadi gue ambil franchise martabak, salah satu brand yang terkenal saat Di itu Indonesia ya? di Indonesia. Gue pikir, brandnya udah ada gitu kan. Terus kemudian juga tempatnya gue dapet bagus, strategis di apa namanya Pasar Grosir Cililitan. Oke. Nah itu kan tempat persimpangan dengan busway, bu. Oke. Nah trafficnya banyak. Gue bilang, oh ini tempatnya bagus, produknya harusnya oke, Oke. harusnya produk market fit-nya jalan nih. Oke. Ternyata nggak semudah itu. Ya, Oke. ternyata lakunya itu 3 bulan pertama, ya 3 sampai 6 bulan. 3 bulan masih oke banget, Ya. 4 bulan mulai moderate, ya 6 bulan ke belakang, itu udah sepi. Jadi akhirnya 1,5 tahun gue putusin untuk tutup Oke. gitu. Jadi itu sedikit di luar marketnya lah ya Ya, gitu. Jadi gue ya. pernah menempuh ya profesionalnya ada, bisnisnya Bisa juga ada. ada, dan kemudian ya ternyata dari 3 ini gue merasa yang paling apa ya, yang paling sesuai dengan gue adalah di jalur equity market, Oke. di saham gitu. That's Oke. why mungkin di 2016 gitu kan, setelah gue menemukan ikigai-nya Rifan gitu Oke. kan, ternyata gue passionnya dan apa ya, ya ikigai-nya Rifan itu adalah di stock market Oke. gitu. Dan since then ya puji Tuhannya juga waktu itu ya mungkin kalau bahasanya financial freedom I achieve di 2016 16. itu, Oke. dan since then ya gue fokus di stock market Stock lah market. gitu. Oke. Boleh nanya nggak, Bro? Tadi kan Bro Rifan sempat mention modal awal 500 juta Iya, masuk di pasar modal kan. iya. Dari mana modalnya 500 juta itu? Pertama itu adalah kalau kita kan di tradisi Chinese itu ada istilahnya kalau setiap Imlek dapat angpao ya bro ya. Oke. Jadi dari kecil ya kan dapat angpao, Banyak dapat juga. angpao, dapat angpao. Gue nggak tahu, jujur awalnya gue juga nggak tahu kan, ya Ya. kan. Dapat apa namanya angpao kita kan waktu kecil ya nggak tahu lah, pokoknya dititipin ke orang Oh tua ya. gitu kan. Nah pas umur 17 baru tahu gitu kan, oh ternyata gue punya tabungan berapa ratus juta gitu Ya. kan. Soalnya waktu itu keluarga tuh cukup besar sebenarnya bu. Jadi kayak ayah aja tuh ada kayak 6 bersaudara, Bersaudara. Oke. ibu aja ada 5 bersaudara, apa kemudian kakek nenek ya kan, ya itu banyak lah gitu kan, jadi keluarga besar Oke. gitu. Nah itu satu, terus udah gitu tadi tuh yang dari dagang tadi bro, ya sama dari Konektor kerja, tadi. Oke. betul, ya sama ya kerja juga gitu kan. Nah itulah intinya gue dapet modalnya dari sana bro, Hmm. gitu. Oke, oke. Ini kasih inspirasi juga sih buat teman-teman nggak tiba-tiba dapat 500 juta gitu kan. Iya, Ya iya. dari sini Ya, dikumpulin ya. benar Oke. benar. Jadi ya itu gua ya kita kan kalau angpau ya kita juga nggak tahu waktu itu kayak angpau tuh kayak 200 something ya, 200 Berarti nggak pernah something. dipakai dari kecil sampai Nggak kuliah? tahu nggak tahu. Oh, oke. Gua nggak tahu gitu loh. Kayak ya apa namanya tiba-tiba ya udah begitu udah waktunya dikasih ya dikasih gitu kan. Oh, wow, oke, oke, oke. Gitu. Nah, Hadiah terus lulus kayaknya. apa? Hadiah Hadiah kelulusan. lulus ya. Tapi I'm doing the same thing sekarang ke anak gua, Bro. Oh, oke. Gitu ya. Tapi Jadi dimasukin ke saham? ya, Oke. dimasukin ke saham. Ya nanti pada waktunya ya dia akan tahu lah Oke. dengan sendirinya dapat angpau Tuh berapa. MM-an tuh, guys. Pas lulus ya. Iya. Oke, oke. Kita masuk ke ini. Thank you for sharing the Yes, yes, background. yes, Bro. Berguna banget sih ya. Jadi orang juga ada gambaran sih kayak proses sampai akhirnya jadi full time investor seperti apa ya. Yes. Oke. Kita masuk ke metode value investing yang jadi ciri khasnya Bro Rifan Kurniawan Ya. ya. Metode ini kan juga alirannya Warren Buffett ya. Iya. Ya benar ya. Betul. Oke. Boleh dijelasin dengan bahasa simpelnya Bro Rifan nggak? Kayak Ya. value investing itu apa sih? Tuh. Oke. Nah,
Value investing dalam bahasa yang sederhana sesuai dengan namanya kan value. Value itu artinya nilai, investing adalah investasi. Jadi investasi berdasarkan nilai. Oke. Nah, jadi setiap aset itu buat teman-teman Volcnomics ketahui juga ada nilai wajarnya. Oke. Nggak cuman saham, misalkan kayak properti juga kita bisa tuh nilai wajarnya properti ini berapa sih, kemudian juga aset instrumen lainnya juga ada. Nah kalau gue kan fokusnya di saham bro. Nah jadi setiap saham itu sebenarnya kita bisa tahu berapa nilai wajarnya dia. Oke. Nah jadi sesimpel kita mencoba untuk menaksir atau memproyeksikan sebenarnya perusahaan ini berapa sih nilai wajarnya dia. Nah kemudian kita bandingkan dengan harga saham di market bro. Oke. Nah, contoh misalkan setelah kita hitung dengan beberapa metode, si perusahaan A, dia nilai intrinsiknya atau harga wajarnya tadi adalah Rp1.000 per lembar saham. Ya. Tapi ternyata karena satu alasan atau alasan lainnya, harga sahamnya sekarang drop di 700, 600 atau even lebih rendah. Bro. Oke. Nah, jadi kan kita mengambil kesempatan di mana ada kita sebutnya itu adalah mispriced. Ya. Yang harusnya dia wajarnya di 1.000, tapi karena satu dan lain hal, harga sahamnya sekarang di 700, 600 atau lebih rendah. Oke. Nah, berarti kan ada diskon. Betul. Nah, jadi kita mencoba untuk mencari saham mana yang misprice-nya ini cukup besar, Bro. Oke. Nah, sederhananya gini, kalau misalkan kita bisa dapat perusahaan yang misprice-nya itu 50%. Oke. Ya, berarti harusnya dia nilai intrinsiknya 1.000 tapi sekarang di 500. Kalau kita misalkan beli di 500 ya, maka kita percaya bahwa harga sahamnya itu akan kembali ke Rp1.000. Ya. Nah, cuman pertanyaannya apa yang bisa membuat harga sahamnya balik nih dari 500 ke Rp1.000? Nah, itu kita perlu pelajari yang namanya the future of the company. Jadi dia ada ekspansi kemana, ada story growth-nya di bidang apa, kemudian ada corporate action apa, hal-hal lain yang mungkin tidak tercermin di dalam laporan keuangan. Oke. Gitu. Nah, jadi sesimpel sebenarnya kita cari saham yang terdiskon bahasa sederhananya. Iya, iya. Gitu. Jadi bukan cari saham yang lagi panas, tapi biasanya kita mencoba untuk mencari saham yang lagi ditinggalkan justru. Under value ya. Under value, Ditinggalkan. betul. Bahasanya ditinggalkan ya. Ditinggalkan, Oke. ditinggalkan karena gini, kalau saham itu lagi ditinggalkan, biasanya itu kita sebutnya itu barang kering. Oke. Ini ada istilah-istilah gitu Oke, lah, oke. Bro. Kalau misalkan sahamnya lagi hot, lagi naik, itu saham basah. Basah. Karena suka dibahas di sosial media, ya kan dibahas mungkin sama Di berita, influencer-influencer lain, berita gitu kan. Jadi everyone tahu tentang saham ini gitu Oke. kan. Udah akhirnya pada masuk, meskipun cuman misalkan selot gitu ya, Ya. tapi intinya jadi basah gitu kan. Nah, kalau saham-saham yang lagi ditinggalkan dalam tanda kutip tadi, itu kering. Nah, enaknya kalau kering ini adalah satu, karena tidak banyak diberitakan, tidak banyak diangkat di media gitu ya. Nah, kita bisa ibaratnya lebih leluasa membeli saham tersebut ya tanpa merusak harga. Oke. Nah, ibaratnya kalau misalkan basah, misalkan kita masuk berapa 100 juta gitu Ya. kan. Ada yang aware nih, ada yang masuk nih. Gue jualan Oke. Ya gitu. Jadi akan merusak harga. Tapi kalau misalkan barangnya kering, ya udah kita mau masuk mencicil tuh lebih enak, lebih gampang. Oke. Gitu. Tapi memang mesti agak sabar tuh kalau misalkan size-nya besar. Ah. Gitu. Itu sih yang Oke. membedakan, Bro. Tadi Bro Rifan ada mention satu dan lain hal menyebabkan dia harganya di bawah harga wajar. Betul. Nah, satu dan lain hal ini kurang lebih apa? Contohnya ya. Contohnya ya. Ya. Mungkin kalau gua ambil contoh kasus ya, misalkan pengalaman pribadi deh. Ya. Contoh misalkan kayak waktu 2020 gue pernah dapat multibagger di saham Bank BNI. Oke. BNI. Nah, BNI waktu itu harga sahamnya itu turun dari sekitar Rp8.000 per lembar saham sebelum stock split ke Rp4.000 per lembar saham sebelum stock split juga. Oke. Nah, jadi kan turun 50% untuk ukuran bank besar. Ya, dia termasuk top Big Four kan. Itu turun 50%, Bro. Sale itu ya. Sale gitu kan. Memang sih ada faktor COVID-nya juga, Oke. cuman bukan itu masalah utamanya. Oke. Masalah utamanya adalah ini sedikit teknis nih, Bro. Ya. Di bank itu ada namanya CKPN, cadangan kerugian
penurunan nilai. Contoh nih, misalkan Rifan nasabahnya BNI gitu kan. Gue ambil kredit nih dari BNI. Cuman karena COVID, gue tidak mampu untuk membayar Oke. pinjaman gue ke bank BNI. Ya. Nah, maka BNI harus membentuk CKPN tadi sebesar nilai pinjaman gue. Oke. Ya, contoh misalkan 10 juta, ya udah CKPN 10 juta. Kasarnya seperti itu, Bu. Oke. Nah, CKPN BNI waktu itu naik triple dari 8 triliun ke 24 triliun, Bu. Jadi 3 kali lipat. Otomatis labanya drop. Ya kan? Nah, kalau orang awam melihat bahwa wah, ini labanya turun nih. Ya, turun signifikan. Jelek, buang, ya kan? Tuh pokoknya cut loss gitu. Oke. Nah, gue melihat bahwa labanya BNI dengan penurunan harga sahamnya itu tidak sebanding. Oke. Jadi penurunan harga sahamnya itu jauh lebih besar daripada penurunan labanya. Nah, itu yang tadi gue sempat mention tuh misprice tuh di situ, Bro. Misalkan nih perusahaan labanya turun 20%. Mungkin ekspektasi kita ya paling harga sahamnya juga turun 20%. Ya. Tapi seringkali nggak kayak gitu. Seringkali harga sahamnya bisa turun 30%, 40%, 50% atau lebih. Oke. Nah, jadi ibaratnya adalah pasar itu menghukum si saham lebih kejam daripada seharusnya, dan itu seringkali terjadi. Oke. Nah, itu yang gue coba ambil opportunity dari sana gitu kan. Oke. Nah, singkat cerita, gue lihat nih si BNI ini, again ini mungkin ada istilah yang teknis, ada namanya LAR, loan at risk. Oke. Nah, loan at risk ini ibaratnya kayak ke depan kira-kira kredit macetnya BNI ini akan membaik atau malah masih memburuk. Nah, dari rasio LAR tadi, loan at risk tadi, gue melihat bahwa akan membaik. Oke. Nah, market belum mengapresiasi harga sahamnya. Nah, disitulah gue mulai masuk ke saham BNI. Nah, jadi dari 4 ribuan ya kan, beli, dan ternyata selang 2 tahun harga sahamnya naik ke 9.000, hampir 10.000. Wow. Ya, 2 kali lipat dalam waktu ya 1-2 tahun lah ya gitu. Dan itu salah satu story aja sih, Bu. Gitu. Oke. Tapi maksudnya dari situ gue pengen memberikan gambaran bahwa pasar itu seringkali misprice harga saham. Oke. Gitu. Padahal kita tahu bahwa hal tersebut hanya sifatnya temporer. Oke. Nah, itu sih maksud gue, Bu. Ini adalah hal-hal yang gak banyak orang tahu ya, overlook. Ya. Kayak CKPN tadi, Ya. terus LAR tadi, Ya. kan gak banyak orang tahu, dan itu ada di laporan keuangan nggak? Ada, tapi nggak semua orang mau melihat ke arah sana. Oke. Karena banyak kan orang mungkin ya pengen instan lah ya. Itu yang membedakan Bro Rifan Kurniawan sih. Betul, betul. Jadi kalau misalkan saham lagi begini, orang tuh nggak badar untuk ngelihat kenapanya. Cuman giliran saham begini, orang lain waduh, wah ini ada apa nih, rame, masuk. Iya. Itu udah, gue 17 tahun di marketnya, Boy. Itu selalu seperti itu. Dan mungkin another 17 tahun ke depan, ya mungkin akan sama gitu loh. Tapi ya justru gue happy dengan gitu, berarti kan gue bisa, I find my own kungfu gitu kan. Betul. Gitu. Oke. Tapi itu juga yang Bro Rifan pengen edukasi juga dari sosmednya Bro Rifan sama akademinya kan. Gitu. Betul. Kayak ini loh hal-hal yang jangan overlook nih, Yes. gitu, beberapa hal ini. Yes, Dan, betul. Iya, interesting sih, kayak itu hal-hal yang gak kita lihat, gak kita pikirkan. Ya. Tapi Bro Rifan bisa lihat ke arah sana. Ya. Terus kita masuk ke di sosmednya Bro Rifan juga ada ngomong soal kita selalu patokannya PER sama PBV, ya kan? PBV di bawah 1, beli gitu. Dan tapi ada juga Bro Rifan ngomong jangan cuma lihat itu, tapi ada lihat kualitatif aspeknya juga, yang tadi ya manajemennya, terus mungkin loan at risk tadi salah satunya ya. Komentar Bro apa soal orang-orang kayak PR sama PBV aja nih gitu. Iya. Nah, ini memang gini, Bro, mungkin kalau boleh cerita ya, banyak yang bilang fundamental is dead gitu kan. Iya. Nah, gue sering ngejokes kalau di sosial media, Bro. Orang yang bilang fundamental is dead itu ibarat kata bilang Burj Khalifa tuh jelek, nggak ada apa-apanya, tapi dia sendiri belum pernah ke Dubai. Jadi maksudnya orang yang bilang fundamental itu jelek, even dia nggak ngerti fundamental itu apa. Nah, pikiran orang banyak yang berpikir bahwa ya fundamental itu kan tadi yang Bawen bilang, PE ratio di bawah 10, PBV di bawah 1, udah beli aja.
Tapi ternyata kok harga sahamnya nggak kemana-mana sih, Oke. ya kan? Nah, jadi orang bilang, oh fundamental is dead gitu kan. Nah, gue bilang, jadi gue coba edukasi gini, fundamental itu bukan hanya laporan keuangan. Kalau dulu mungkin 10 tahun yang lalu bener, ya fundamental itu sama dengan laporan keuangan. Mungkin Oke. 60-70% yang menggerakkan harga saham adalah si laporan keuangan. Tapi sekarang udah eranya beda. Ya, sekarang itu kita harus evolving. Nah, jadi yang tadinya hanya lihat laporan keuangan, tapi kita juga harus lihat faktor kualitatifnya. Bahkan mungkin kalau gue bisa bobotin, sekarang itu fundamental menurut gue ya, itu hanya contribute sekitar 30%. Oke. PE ratio, PBV rendah, itu mungkin hanya sekitar 20-30%. Nah, sementara growth story-nya apa nih? Nah, growth story ini kan yang menjadi apa namanya forward looking-nya. Nah, mungkin biar lebih kebayang, gue kasih contoh lagi kali ya, Boleh, gue boleh. ya. Jadi misalkan gue juga ada masuk ke tahun 2024, itu ada masuk ke saham SCMA namanya. Nah, SCMA ini dia perusahaan media, dia mungkin kalau orang banyak taunya di SCTV, Indosiar, tapi di balik itu dia ada OTT namanya adalah video.com Ya. gitu kan. Nah, intinya adalah waktu 2024 itu harga sahamnya jeblok bro. Ya. Nah, gue mulai masuk itu di 140-an rupiah per lembar saham dan pas gue masuk makin jeblok lagi. Wah, oke. Ya, jadi nggak langsung naik juga gitu Oke. kan. Sampai jeblok ke 120-an rupiah per lembar saham gitu kan. Ya, gue average down lagi. Nah, tapi yang gue mau cerita adalah gini. Orang ngelihat kalau secara PE ratio, video itu waktu itu gue beli, ini mungkin agak teknis lagi, tapi ada istilahnya namanya earnings per share bro. Ya. Earnings per share tuh laba bersih per lembar saham, itu cuma 6 perak. Oke. Karena labanya si SMA juga jeblok dari 1,5 triliun jadi cuma 300 miliaran. Nah, jadi earnings per share saat laba 300 miliaran itu cuma 6 perak. Oke. Nah, harga saham 140. 140 dibagi 6 itu kurang lebih sekitar berapa tuh? 140 dibagi 6 kurang lebih ya 25 sampai 30 kali ya kan. Ya, berarti PE ratio-nya mahal karena tadi orang punya mindset-nya adalah ya PE harus di bawah 10 gitu kan. Nah, kalau kita berpatokan pada PE, gue pasti nggak akan beli si SCMA tadi. Betul. Mahal kok 25 PE, ya kan. Nah, tapi yang gue lakukan apa? Yang gue lakukan adalah gue cari tahu pertama kenapa SCMA ini labanya bisa drop Oke. dari 1,5 triliun jadi 300 miliar. Ya. Oh, ternyata dia lagi dalam tanda kutip bakar uang untuk mengembangkan video.com. Oke. Sama kayak Netflix lah pada zamannya. Oke. Netflix itu kan pada awalnya juga nggak langsung profit kan. Dia bakar uang dulu, bikin konten, belum monetize, dan itu yang dilakukan, ya kan. Nah, terus gue melihat waktu 2024 itu dia sudah mulai belum BEP, tapi kerugian dari video.com ini sudah mulai menipis, ya sudah mulai membaik lah, ya. Nah, labanya secara konsolidasi itu mulai naik ke 450 miliar something, Bro. Oke. Dari yang sebelumnya turun terus. Nah, ini naik ke 450 miliar dan gue proyeksi dalam beberapa tahun ke depan harusnya ya maksudnya bisa tembus ke 1 triliun lagi. Oke. Nah, jadi ibaratnya adalah earnings per share 6 rupiah tadi itu harusnya tidak segitu nilainya dia. Nilainya dia itu harusnya at least ya di kisaran earnings per share itu sekitar 25 rupiah per lembar saham. Bahkan kalau misalkan gue ambil di 140-an tadi, ya berarti sebenarnya PE ratio-nya adalah 6 sampai 7 kali, murah gitu loh. Nah, jadi maksud gue adalah itu satu hal dari sisi valuasi. Tapi yang gue pengen cerita adalah forward looking-nya apa. Nah, video.com ini benar-benar diseriusin sama si SCMA ya untuk jadi platform nomor 1 lah di Indonesia. Ya mungkin kalau di global saingannya lebih berat ya, ada Netflix, ada Amazon segala macam gitu kan. Nah, cuman at least di Indonesia nomor 1. Nah, gue lihat oh ternyata benar gitu berdasarkan survei dia udah nomor 1 dan dia udah mulai monetize juga. Dan udah gitu akan ada kabar video ini akan di IPO-kan. Nah, berarti kan kalau misalkan IPO video ini kita bisa hitung berapa ya, itu akan unlock value si SMA tadi. Nah, itu maksud gue, Bro. Jadi orang nggak bisa hanya ngelihat laporan keuangan yang dimana labanya drop dari 1,5 triliun jadi 300 miliar. Kalau berhenti sampai di situ, udah bye-bye. Ya kan? Tapi kalau kita bisa melihat, oh kalau misalkan ini video naik, IPO dan segala macam, ya berarti harusnya value-nya nggak 140 nih. Nah, turns out sekarang harga sahamnya itu ada di
sempat 400 tapi sekarang agak koreksi ke 350-an. Ya, tapi tetap aja dari 140 ke 350 mungkin kurang lebih udah 2,5 sampai 3 kali 3 lipat kali lah. lipat ya. Gitu dalam waktu ya 1,5 tahun gitu. Nah, buat teman-teman yang nonton Fakonomics ini, Heeh. hal-hal forward looking itu lihatnya dari mana, Bro? Oke. Atau ini kungfunya Bro Ivan? Ya. Oke, jadi mungkin gini, kalau informasi itu ada informasi yang public, tapi ada informasi yang not public. Iya. Nah, kalau informasi yang public ya kita bisa lihat dari keterbukaan informasi. Kalau di website IDX atau di website perusahaan tuh ya adalah informasi-informasi yang umum gitu kan. Iya. Nah, cuman memang ada informasi-informasi yang not public. Nah, itu yang mungkin extra effortnya kita. Oke. Nah, mungkin karena gue juga ya mungkin udah 17 tahun di market ya, mungkin juga aktif di sosial media. Jadi mungkin gue punya privilege di sana, Bro. Dan juga kan ya gue kalau masuk kan nggak kecil ya. Ya. Maksudnya itu jadi salah satu apa ya, mungkin bisa dibilang faktor yang membuat kita bisa mendapatkan informasi yang mungkin tidak tersedia di publik, Bro. Oke. Ya ini tidak bisa dipungkiri ada faktor-faktor seperti itu, Bro. Oke. Gitu. Oke, tapi itu karena sudah lama dan nilainya besar juga yang Bro Ivan masukin ya. Betul. Oke. Gitu. Nah, itu kungfu yang nggak bisa diajarin ya. Ya itu mungkin faktor X lah ya, Bro. Ya, kalau mau informasi itu harus join RK Academy. Iya. Betul ya? Oke, ini ada jadi beberapa temen ya, Iya. itu fansnya Bro Ivan. Oke. Ya, ada yang baca bukunya Bro Ivan juga. Oke. Ya. Terus pas gua kasih tahu, bakal ada podcast sama Bro Ivan nih, Bro Oke. Kurniawan. Nitip pertanyaan dong gitu. Oke. Dan salah satu pertanyaannya adalah ini gitu. Tolong tanyain dong gitu. Kan zaman sekarang banyak metode lain ya. Ya. Dia sebutnya salah satunya growth investing. Oke. Ya. Salah satunya adalah banyak company-company besar yang membeli perusahaan yang sudah IPO dan akhirnya dia punya emiten langsung gitu. Ya. Dan itu banyak diminati Ya. sama anak-anak muda lah ya, Ya. tanda kutip ya. Ya. Karena dengan mereka masuk ini bakal naik nih, wah masuk nih sekarang gitu. Bro Ivan sendiri murni saat ini ya 100% value investing atau mix juga nggak? Kayak ngelihat ke arah sana juga nggak? Oke. Jadi ini mungkin yang gue perlu mungkin revisi dikit dari pengertian di market ya. Ya. Tadi value investing itu yang masih banyak orang berpikirnya adalah gini, Bu. Mungkin kalau kita agak sedikit bicara history nih. Oke. Jadi value investing ini kan sebenarnya dipopulerkan oleh Benjamin Graham, gurunya Warren Buffett. Ya. Nah, memang pada zamannya Benjamin Graham, value investing itu yang tadi tuh PE di bawah 10, PBV di bawah 1. Orang bilangnya tuh scuttlebutt. Jadi kayak investasi puntung rokok. Jadi yang Oke. benar-benar murah banget. Oke. Pada zamannya it works. Oke. Cuman dengan era sosial media sekarang ini susah kita benar-benar cari dapat saham di benar-benar di harga murah. Karena kan informasi itu udah di mana-mana gitu kan. Jadi susah sekali. Nah, jadi kiblat value investing ini berevolusi. Seorang Warren Buffett pun juga dia tidak lagi hanya melihat PE murah, PBV murah, tapi juga dia lihat growth-nya ke depan apa. Oke. Makanya partnernya dia mendiang Charlie Munger itu punya pendekatan yang berbeda. Ya. Ya, dia ngelihat lebih ke kualitatif tadi juga. Kemudian dia juga belajar dari Philip Fisher yang benar-benar belusukan sampai ke perusahaan. Nah, gue mencoba untuk berevolusi juga tadi, Bro. Ya. Jadi yang tadinya ya lihat laporan keuangan, lihat PE, PBV. Nah, tidak bisa dipungkiri, kita juga harus melihat growth tadi. Oke. Mau PE murah, tapi mau PE murah, PBV murah, tapi dia nggak growth, nggak ada growth story-nya. Compare tuh perusahaan yang mungkin PE dan PBV-nya sedikit lebih mahal, tapi dia punya growth story, jelas perusahaan yang B yang sedikit lebih mahal tapi dia punya growth story akan jauh lebih diapresiasi. Oke. Gitu. Kayak SMA tadi, growth story-nya apa? Oh, dia mau IPO video, IPO misalkan kalau dalam holding yang lebih besarnya MTech-nya Superbank gitu kan. Terus ya hal-hal seperti itu, Bro. Jadi memang kalau ditanya apakah seorang Rifan masih value investing? Yes, masih value investing, tapi tidak
tidak tapi gue juga melihat faktor growth-nya tadi. Oke. Nah, cuma yang perlu gue pengen sampaikan di sini gini, Bro. Kalau kita bicara growth investing, ada perusahaan yang valuasi nggak karu-karuan, itu juga ada. Gue ambil contoh deh, misalkan ada perusahaan Alfamart lah ya. Nah, Alfamart ini kalau bicara growth-nya tuh luar biasa, Bro. Mungkin CAGR-nya sekitar 25-30% per tahun, ya kan. Nah, harga sahamnya naik kenceng. Tapi kalau gue nggak salah di awal tahun ini growth-nya itu melambat. Oke. Nah, growth-nya itu cuman turun masih single digit kok. Nggak nyampe yang turun parah gitu ya. Turun berapa persen gitu. Nah, tapi harga sahamnya itu bisa turun 30% lebih. Nah, jadi maksud gue adalah the risk atau risiko daripada growth investing adalah ketika pertumbuhannya terhenti atau tidak sesuai dengan ekspektasi, maka penurunannya itu juga bisa benar-benar tajam. Oke. Gitu. Contoh lain, misalkan kalau kita bicara 2021 sempat ada hype di saham new economy, yaitu digital bank, Oke. ya kan. Nah, harga sahamnya memang naik gila-gilaan, Bro. Iya. Tapi waktu itu ya perusahaan digital bank rata-rata masih merugi. Iya. Nah, orang happy nih, wah naik. Tapi orang yang beli di pucuk dalam waktu nggak nyampe 1 tahun, harga sahamnya bisa turun 80%, Wow. loh. Nah, jadi maksud gue adalah, gue tipikal yang gue nggak peduli mau gue ketinggalan kereta, tapi yang pasti gue nggak mau kehilangan uang. Oke. Ya, karena gini, kalau di market tuh ada 2 tipe investor, Bro. Jadi, ya sorry to say, misalkan investor yang mungkin capitalnya belum besar, jadi ya kasarnya mereka nggak ada sesuatu yang dipertaruhkan. Oke. Ada, tapi maksudnya nilainya nggak besar. Ya. Nah, kalau gua mungkin lahir dan tumbuh itu di era yang ya mencari uang itu butuh effort, Oke. ya kan? Jadi bukan yang semudah menyentikkan telapak tangan. Jadi Ya. I know how difficult untuk cari uang di market juga. Nah, gua selalu menjaga supaya gue tidak kehilangan uang. Oke. Nah, itu loh. Jadi mungkin yang perbedaannya di sana. That's why kenapa gue masih lebih heavy ke value, karena gue mau takar nih value-nya dia berapa. Ya, Ya oke. kan? Oke. Kalau misalkan ternyata gue beli beyond atau jauh di atas harga wajarnya dia dan ternyata turun, apa yang sudah gue accumulate ya bisa hilang. Oke. Nah, gitu sih, Bro. Itu filosofi dari Bro Rifan hari ini ya. Nggak apa-apa ketinggalan kereta asal Yes. nggak kehilangan uang. Betul, Oke. gitu. Gimana dengan grafik, Bro? Ah. Lihat grafik technical nggak? Oke, by the way, gue tuh 2 tahun pertama technical, Bro. 2008 itu ya? 2008, 2009 tuh gue lebih baik technical, Oke. ya kan? Karena kan dulu juga cari informasi itu susah ya tentang fundamental kan. Jadi source of learning-nya ya dari sekuritas lah. Nah, Oke. sekuritas pasti technical gitu kan. Jadi gue belajar tentang support, resistant gitu kan. Dan ternyata ya karena di 2010 tadi gue sempat jatuh, jadi gue merubah pendekatan menjadi ke value gitu kan. Nah, jadi kalau ditanya apakah sekarang gue masih menggunakan itu, sebenarnya jawabannya tidak. Oke. Gue pernah mencoba, nah tapi ini mungkin jawaban yang orang bisa agree, bisa disagree. Karena ada juga nih mungkin kalau misalkan narsum lain ada yang bilang, oh bisa gitu kan. Tapi kalau gue termasuk yang bilang nggak bisa. Kenapa? Karena contoh misalkan gini, kita beli saham di Rp1.000. Kita udah takar nih, Bro. Harga wajarnya dia di 2.000. Oke. Berarti kan kita plannya itu adalah kita beli di 1.000, jual ketika dia di 2.000, ya kan? Katakanlah misalkan setelah berapa bulan harga sahamnya naik dari 1.000, 1.100, 1.200, ya kan? Happy nih. Tapi ternyata di pertengahan harga sahamnya koreksi. Ya. Harga saham koreksi, ada istilah kalau di technical itu ada namanya dead cross. Oke. Dead cross itu adalah ketika gue lupa, MA5 lebih rendah daripada MA20 kayak gitu. Nah, intinya dia dead cross. Nah, ketika dia dead cross secara teknikal harusnya jual. Secara fundamental harusnya jangan jual dulu. Tahan, oke. Bingung nggak? Bingung, ya Oke, kan? oke. Itu kalau itu masih mending kalau misalkan harga sahamnya naik. Sekarang kalau harga sahamnya turun nih, di harga 1.000 ternyata harga sahamnya turun ke 900, Oke. turun 10%. Kalau secara fundamental nih harusnya average down, Oke. ya kan? Bagus dong, lebih dikasih lebih murah, ya kan? Dari yang tadi 1.900 kita average down, turun lagi 800 kita average down secara fundamental. Tapi kalau secara teknikal ya,
begitu dia apa namanya Turun lagi. ketemu turun ya kan, menembus titik supportnya harus jual, Cut loss ya. cut loss ya kan. Nah dari situ kan kita akan bingung, Iya 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 iya. apalagi kalau market itu kan apalagi kalau market itu kan sering berfluktuasi kan. Nah kita itu manusia yang punya keterbatasan. Oke. Kadang kalau misalkan market merah itu emosi kita bergerak lebih dulu ketimbang rasionalitasnya. Oke. Nah, kalau misalkan kita campurkan, ya campur aduk otak kita. Oke. Gitu. Nah, makanya kenapa kalau misalkan gue ditanya nih, kalau gitu gimana? Ya gue lebih menyarankan untuk di-split. Hmm. Jadi ada satu akun nih khusus untuk investing, Oke. ada satu akun yang khusus untuk Technical. trading, technical. Oke. Nah, cari satu waktu, cari 1 sampai 2 tahun, coba kamu pelajari masing-masing nih, Oke. kamu lebih nyaman di mana. Oke. Nah, setelah 2 tahun, decide. Kamu mau lebih ke fundamental, hajar. Kamu mau lebih ke technical, hajar. Kamu mau lebih ke bandarmologi, hajar. Kamu mau lebih ke ilmu lain, hajar. Tapi intinya, you need to know who are you in the market. Kamu Oke. harus tahu siapa jati diri kamu di market. Ya, karena kalau buat gue lebih baik kita punya satu kungfu, tapi kita praktekkan 100 kali Oke. daripada kita punya berbagai kungfu, tapi kita cuma praktekin sekali-sekali. Hasilnya pasti jauh beda, bro. Oke. Nah, jadi makanya gue meskipun sekarang ya ada ilmu ini, tapi gue sudah lahir dan tumbuh di sini, ya udah gue akan konsisten dengan cara gue, tapi dengan adaptasi-adaptasi yang diperlukan. Oke. Gitu. Semoga menjawab ya teman-teman yang nitip pertanyaan. Ya. Itu quotes dari Bruce Lee, bagus tuh ya. Iya. Satu kungfu dipraktekin berulang-ulang. Betul. Nah, itu bisa quote dari Bruce Lee itu bisa kita praktekkan juga di saham. Oke, postingan Bro Rifan di sosmed yang ngomongin soal sektor telekomunikasi. Ya. Ya. Penurunan. Ya, Lagi rame-rame exit Ya. sektor telekomunikasi. ya. Apa yang lagi terjadi, Bro Rifan? Dan sektor-sektor apa yang menurut Bro Rifan lagi kurang seksi nih? Ya. Oke. Jadi memang gini, Bro, kalau sektor telekomunikasi ini sebenarnya apa ya, mungkin bisa dibilang udah mulai agak mature ya. Oke. Udah mulai growth-nya tuh udah mulai melambat ya kan. Mungkin kalau dari sisi telco tower-nya dulu deh. Nah, kalau dari sisi telco tower, gini dulu kan kalau zaman kita mungkin 10 tahun lalu ada selain Telkomsel, XL, Indosat kan masih ada provider-provider lainnya ya. Ya. Ada Asia lah, Betul. ada Friend lah, ada Tri lah, ada apa brand-brand lainnya kan. Ada hampir 10 kalau nggak salah. Ya. Nah, satu BTS atau satu tower itu bisa disewa sama 10 provider loh. Oh, oke. Kasarnya seperti itu, ya kan. Nah, tapi sekarang kan udah merger. Ya. Indosat merger dengan Tri, XL merger dengan Axis, merger dengan Friend juga, ya kan, dan sebagainya. Ibaratnya sekarang berarti tinggal 3 ya big names, Ya. ya kan, ya Telkom, kita bilangnya Telkomsel Group, XL Axiata Group, sama Indosat Group. Ya. Tinggal 3 ini. Yang tadinya satu tower ini bisa disewa 10 provider, sekarang maksimal 3. Oke. Itu pun kadang nggak semua ambil. Kadang cuma 2. Jadi daya saingnya tuh berkurang, ya kan? Nah, jadi tidak lagi terlalu menarik ya menurut gua, ya kan. Terus kemudian dari sisi MNO-nya tadi Telkomsel, XL, Indosat sebenarnya masih lebih menarik ketimbang telco tower-nya. Cuma menurut gua butuh capex yang besar, Bro. Oke. Ibaratnya sekarang kita kan lagi mau ke 5G ya. Ya. Nah, nanti berapa lama lagi jadi 6G, Ya. berapa lama jadi 7G. Nah, setiap perubahan spektrum itu butuh capex yang besar. Oke. Kalau dia nggak catch up dengan capex, ketinggalan, pasti akan ditinggalin sama pelanggannya, dan jadi kalah saing. Oke. Nah, jadi sebenarnya gue lebih ke arah yang gue nggak terlalu suka dengan perusahaan yang untuk dia menaikkan revenue, dia harus ngeluarin capex besar. Oke. Jadi ibaratnya revenue naik, tapi ya bebannya juga ikut naik. Betul. Nah,
kurang seksi lah kalau menurut gue gitu bro. Nah ya gue lebih suka tuh perusahaan yang ya dia bisa growth, dia punya revenue atau laba tapi tanpa harus mengeluarkan capex yang sebesar itu juga. Oke. Nah itu sih poinnya bro. Oke. Itu satu. Terus kemudian kalau yang kurang seksi menurut gue ya, satu mungkin satu tadi mungkin itu, yang kedua mungkin konstruksi ya. Oke. Konstruksi itu yang terutama mungkin yang eh, perusahaan-perusahaan yang BUMN karya, ya Waskita, Wijaya Karya, PTPP. Dulu gue 2014 sempat dapat bagger juga bro di saham Waskita. Oke. Nah, itu Nice. kan zamannya Pak Jokowi pertama kali menjabat sebagai presiden kan. Infrastruktur ya. Infrastruktur, proyek di mana-mana gitu kan. Waskita yang tadinya cuma bisa dapat proyek 9 triliun setahun bisa sampai 40, 50, 60 triliun zamannya Pak Jokowi. Naiknya gila-gilaan Iya. kan. Makanya harga sahamnya juga terbang. Nah, cuman gue melihat pas waktu titik baliknya itu pas Covid. Nah, pas Covid, sebelum Covid itu si Waskita ini dia over leverage. Jadi artinya dia untuk bisa mengerjakan sebuah proyek dia harus ngutang dulu, bro. Oke. Nah, pas dia utangnya gede, ya dia emang udah dapat proyeknya. Tapi dia utangnya gede, begitu 2020 Covid, dia masih tetap harus bayar subkonnya, tapi proyeknya nggak jalan. Oke. Udah gitu anggaran pemerintah yang tadinya dipakai buat anggaran infrastruktur Dialihkan dipakai ya? buat Covid. Oke. Oke. Wah, itu udah titik balik paling parah sih menurut gua. Dan since then ya ditambah dengan permasalahan internal ya, Ya. gitu kan. Ada ya sempat ada beberapa yang kasus di KPK segala macam. Itu udah katak lah, ibaratnya udah kalau sakit tuh udah benar-benar apa ya, udah stadium Takut, 4, udah akut gitu loh, ya kan. Beda dengan mungkin yang tadi gue cerita misalkan dengan BNI. Nah, itu juga yang mungkin kita tuh sebagai investor tuh harus bisa membedakan loh. Ya mana yang kalau sakit dia bisa recover lagi, tapi mana yang sakit ya sakitnya akan berkepanjangan Iya, iya. gitu loh. Nah, jadi mungkin balik ke pertanyaannya Mbak Wiwin tadi adalah si konstruksi gue tadi kurang oke gitu ya. Oke. Rokok mungkin juga sekarang gue kurang suka juga. Oke. Ya memang ada sentimen dari Pak Purbaya ya tahun depan katanya cukai rokok nggak naik. Oke. Cuma nggak naik ini bukan artinya penjualan rokok juga jadi naik Meningkat. lagi karena Oke. secara nasional penjualan rokok itu terus turun, Bu. Oke. Ya, kenapa? Karena ada rokok ilegal. Nah, jumlah orang ngerokok masih banyak, ya kan? Tapi yang rokok resmi yang dengan pita cukai tadi itu turun. Orang banyak beralih ke rokok ilegal, vape, Oke. dan rokok-rokok yang murah. Jadi orang masih gatel gitu mulutnya untuk ngerokok, tapi mereka cari yang lebih murah. Oke. Nah, masalahnya emiten-emiten rokok yang melantai di bursa kita itu menjual rokok-rokok yang premium, HM Sampurna lah, Gudang Garam lah. Mungkin Wismilak ada opsi yang lebih murah Wismilak. Oke. Ya, tapi itu pun sekarang lagi agak turun juga Oke. gitu karena rokok ilegal tadi. Gitu. Jadi ya buat gue itu masih kurang seksi juga. Tiga tadi ya, Ya. komunikasi, Uh-uh. konstruksi sama rokok. Ya, gitu. Itu dulu lah ya, Itu dulu lah, tiganya. itu dulu lah. Oke, sebelum masuk ke apa yang seksi di akhir tahun 2025, tadi udah sempat mention Pak Purbaya ya. Iya. Gue berasa ya vibes-nya di sosmednya Bro Rifan ini, Bro Rifan suka nih sama Menteri Iya. Keuangan kita yang baru ini. Iya, Ya. iya. Itu dulu satu, Iya. bener nggak? Kenapa gue berasa Bro Rifan vibes-nya positif banget sama Pak Purbaya. Iya. Terus nanti kita ngomongin soal statement dia soal IHSG. Itu dulu ya, satu dulu. Boleh. Pak Purbaya ya. Ya, ini memang terlepas dari hari pertama menjabat ya, Pak. Karena kan waktu hari pertama kan sempat ada ya dilema blunder lah ya. Tapi hari kedua dan sekarang gue melihat ini sosok yang kita butuhkan sih. Oke. Karena kalau di zamannya Bu Sri Mulyani kan lebih ke pro stability. Nah, tapi Pak Purbaya dengan gayanya yang cowboy itu lebih ke pro growth. Oke. Nah, kita butuh sosok yang seperti ini, di mana berani dobrak yang sebelumnya mungkin punya barrier yang tinggi. Oke. Nah, jadi contoh misalkan kebijakan dia yang menarik uang 200 triliun dari Bank Indonesia ke Bank Himbara, itu gue awalnya kaget gitu loh. What? Ternyata ada sebanyak itu ya. Kan ada namanya tuh SAL bro, SAL. Iya. SAL itu kayak dana yang mengendap lah di Bank Sentral gitu kan.
wah ternyata nilainya gede, dan itu yang selama ini mungkin kita nggak tahu. Tapi Pak Purbaya tahu gitu kan, dan dia benar-benar kayak menggelontorkan ya supaya apa? Supaya ekonomi di masyarakat ini muter. Oke. Ya kan. Nah, ini mungkin agak sedikit teknis, ada istilahnya M2, Bro. Money supply 2. Nah, money supply 2 itu kasarnya adalah uang yang beredar di masyarakat. Nah, kalau di zamannya Bu Sri Mulyani, ya ibaratnya likuiditas itu kering. Uang itu tidak ada tapi tidak beredar banyak. Nah, jadi ibaratnya orang ya ekonomi nggak muter. Oke. Tapi dengan digelontorkannya uang 200 triliun tadi yang akan dipakai untuk kredit ya kan, itu kan berarti akan muter. Misalkan nih, gua meminjam nih dari Bank BRI atau Bank BNI atau Bank Mandiri gitu kan. Gue pakai buat usaha. Ya. Ya, usaha gue ini gue bisa hire beberapa orang, Ya. ya kan? Gue bisa beli bahan baku. Ya, gue dapat profit. Gue akan hire lebih banyak orang lagi. Nah, itu kan Muter. efek stimulusnya muter, Bro, gitu kan. Nah, ini yang kita nggak atau belum dapat lah di zamannya Bu Sri Mulyani kemarin, gitu Oke. kan. Itu yang pertama. Terus kemudian mengenai pajak. Nah, ini gue suka juga nih. Jadi dia bilang, daripada orang yang sudah taat pajak diubek-ubek, Oke. lebih baik cari yang belum punya NPWP, dipaksa harus Oke. punya NPWP. Ya gue setuju, karena buat dia lebih baik ya udah kita bikin ekonomi muter, orang juga akan dengan sukarela kok bayar pajak lebih tinggi karena mereka mendapatkan manfaatnya Oke. langsung. Nah, gue mikir ini problem yang selama ini tidak terselesaikan, ya kan? Jadi ya selama ini mungkin ada tuh beberapa klien gue juga yang ya kena inilah surat cinta gitu-gitu kan. Padahal gue udah bener kok gitu kan. Kesel jadinya. Iya, iya, iya. Nah, daripada gitu kan ya kenapa nggak lebih baik ya carilah, masih banyak kok yang belum punya NPWP segala macam gitu kan. Oke. Nah, menurut gue itu oke sih, dan kalau ekonomi muter ya kita juga ya everyone, semua pebisnis juga pasti akan dengan sukarela gitu loh. Iya, Ya emang iya, iya. omset gue naik, laba gue naik, ya gue akan bayar pajak lebih gede lagi. Iya, iya, iya. Ya, jadi maksud gue cara berpikirnya sih salut sih. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia orang market, Bro. Oke. Nah, jadi kan dia 15 tahun di salah satu sekuritas kan, dan kebetulan salah satu sekuritas yang gue pakai juga Oke. gitu. Nah, Apa itu, Bro? apa namanya, dia lama di market 15 tahun. Sekuritasnya apa? Boleh. Kenapa? Sekuritasnya apa? BRI Dana Reksa. Oke. Gitu. Nah, dia 15 tahun di BRI Dana Reksa. Sebelum abis itu dia ke pemerintahan gitu kan. Nah, jadi dia tahu betul lah bagaimana mekanisme pasar itu bekerja gitu. Nah, jadi apa namanya, di situ gue percaya dan punya conviction lah, to be Oke, honest gitu loh, oke, oke. ke Pak Purbaya Ya. gitu. Dan gue berasa dia kan sering muncul ya di media dengan statement-statement dia yang menurut gue menaikkan optimisme pasar. Ya. Ya, selalu omongannya tuh optimis. Ya. Dan salah satu statement dia yang baru-baru ini lagi mungkin agak kontroversial, ntar boleh kasih komentarnya. Dia bilang dia yakin IHSG penutupan bisa 9.000 di tahun ini ya. Dan 10 tahun lagi bisa di 32.000 atau 36.000 lah kurang Ya. lebih ya. Itu make sense menurut Bro Rifan atau over optimistic? Oke, nah ini mungkin gue coba bagi jadi dua kali ya, Bro ya. Oke. Yang 2025, yang 9.000, sama yang long termnya 36.000 ya. Gini, mungkin gue yang 9.000 dulu. Sekarang ini kan IHSG per kita podcast itu di 8.400, Bro. Oke. Artinya tinggal 6% lagi ke 9.000, ya kan. Nah, jadi kalau ditanya mungkin atau enggak, ya mungkin-mungkin aja. Kenapa? Karena sekarang nih ya 2025 ada temanya itu adalah saham Konglo. Nah, saham Konglo ini yang ya kemarin kan baru keluar indeks MSCI, ada beberapa saham Konglo yang masuk ke dalam indeks dan sudah diumumkan, sudah resmi, tapi baru akan jadi resmi masuk konstituennya itu adalah di akhir November gitu Oke. kan. Nah, jadi masih ada daya dorong di sana. Oke. Ya, dan emiten-emiten yang masuk juga punya kapitalisasi yang besar. Oke. Kedua, dari IPO. Nah, jadi IPO yang ada sekarang itu juga naiknya cukup signifikan, dan itu juga bisa mendongkrak IHSG. Yang ketiga, kita punya big banks yang selama ini jadi proxy untuk IHSG. Meskipun IHSG sekarang 8.400, tapi big bank kita
masih belum terlalu diapresiasi, bahkan sempat turun parah, Ya. gitu kan. Nah, jadi masih punya 3 daya Amunisi ya? dorong lah, Oke. 3 amunisi gitu kan, untuk sampai di 2025 5. akhir. Nah, cuman yang mungkin gue pengen komentarin di sini gini, Bro, eee, selain 3 faktor tadi, kalau gue lihat sekarang ini market lagi masuk ke dalam fase namanya euforia. Mmm, Kalau tadi di awal podcast gue cerita 2009 itu Even Monkey Can Make Money, 2025 itu sama sebenarnya. Kenapa? Karena ada banyak saham-saham yang dia, gue sebutnya itu bangkit dari kubur. oke. Ada saham-saham yang dari berapa perak gitu ya, 10 perak lah, 15 perak, 20 perak, sekarang tiba-tiba harganya 100. Wah, oke. 4 kali, 5 kali lipat gitu kan. Padahal kalau kita lihat di dalam tadi laporan keuangannya, dia masih rugi, nggak jelas ada berita apa, ya kan, growth story-nya apa juga nggak tahu, tiba-tiba naik aja Oke. gitu. Jadi banyak juga orang yang pamer-pamer di sosmed. Nah, itu secara psikologis itu tanda-tanda sebenarnya euforia. Oke. Nah, jadi maksud gue adalah gini, kalau gue ditanya, gue sih lebih suka ISG nggak ke 9.000, to be honest. Oke. Cuman kalau gue bilang ISG nggak bisa ke 9.000, nanti banyak hatersnya, Bro. Oke oke. Kenapa? Kenapa, Bro? Karena kalau misalkan IHSG makin naiknya makin cepat, apalagi ya gue bisa bilang mungkin tidak sehat, Heeh. itu hanya angka di atas kertas, Bro. Oke. Kalau IHSG-nya dipaksakan naik hanya supaya mengejar target, turunnya bisa tajam. Oke. Ya, kayak kemarin misalkan pas 17 Agustus ditargetin IHSG 8.000. Oke. Ya ternyata yang naik ya saham-saham yang ya tadi gitu loh. Oke oke. Nah, itu menurut gua kurang sehat karena kenaikannya terlalu cepat, dan setiap kenaikan yang terlalu cepat, ya ini gua tidak berharap ini terjadi, tapi mungkin terjadi, ya bisa terjadi koreksi yang cukup tajam. Oke. Gitu. Jadi itu yang perlu hati-hati di balik optimisme atau di balik euforia. Oke. Karena gue sendiri sekarang ya gue share juga di klien dan juga member, sekarang saya 30% cash itu minimum. Jadi ya nggak berani lagi untuk all in. Ya kan, kalau kemarin pas bulan April ISG di 6.000 all in. Tapi sekarang ISG 8.400, ya gue udah scaling out lah. 30% cash. 30% sampai 40% cash. Oh, oke. Gitu. Jadi ya ibaratnya kalau ISG masih momentum lari, ya tetap dapat cuan juga. Tapi kalau misalkan koreksi, ya kita udah sedia buffer nih. oke. Gitu. Kayak Warren Buffett tuh sekarang juga cash pile dia tertinggi sepanjang sejarah, Bro. Oh, Nah, itu di US stock market berapa persen? 35%-an juga. Oke. Gitu. Jadi ibaratnya ya I do the same thing lah. Oke. Gitu. Oke oke. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai apakah bisa ke 32 atau 36.000 ya. Kalau gue berpikir dulu, gue flashback nih, bahwa gue waktu masuk di market itu pas ISG masih 1000-an, Bro. Oke. Bener-bener literally 1000 gitu kan. Wow. Dulu orang bilang, ya kan, 2000 nggak mungkin lah, itu gila, tinggi banget 2000 gitu Ya. kan. Terus ada satu website gue inget zaman dulu tuh, dia bikin website namanya adalah bei5000.com. Gue nggak tahu sekarang masih ada atau enggak gitu ya. Tapi orang ngebully website ini. Lu ngimpi kali ISG ke 5.000. Ternyata sekarang 8.400 gitu kan. Nah, kenaikannya berarti kalau dulu gue 1.000, sekarang 8.000, berarti naiknya adalah 8 kali lipat. Betul. Ya kan? 8.000 ke 32 atau 36.000, naiknya cuman 4 kali lipat. Oke. Ya, berarti kalau ditanya make sense atau enggak, ya make sense. Ya, mungkin kalau kita bicara 10 tahun ke depan, ya berarti 8.000 ke 32.000 atau 36.000 cuma naik 4 kali lipat. Make sense. Oke. Ya, cuman pertanyaannya again, apakah kita punya ekonomi nih, Bu, bisa catch up atau enggak? Karena saham itu kan erat kaitannya dengan ekonomi kan. Betul. Jadi kalau misalkan ekonominya begini, flat, tapi sahamnya begini, Oke. itu bisa bubble. Nah, tapi kalau misalkan ekonominya di boost gitu ya, kemudian ISG-nya juga ke 32.000, nah itu catch up. Sesuai lah dengan yang seharusnya. Gitu. Jadi ya gue paham arahnya Pak Purbaya adalah pengen supaya ISG naik, tapi ekonomi juga ngikut. Betul. Gitu. Oke. Wah, oke. Penjelasan yang lumayan lengkap dan detail. Oke. Yes.
Oke, buat teman-teman Voknomics yang masih nonton sampai sekarang ya, kita mau minta rekomendasi emiten atau sektor, Ya, kalau emiten juga boleh ya, ya, sektor boleh, ya. yang direkomendasi di akhir tahun 2025 ini. Oke, sampai akhir tahun ya? Sampai Ya, akhir ya, tahun ya 2025. dari versi Blue Ribbon Ya, Kurniawan. oke. Mungkin kalau gue bicara satu sektor yang sekarang masih cukup murah lah ya Bro ya, karena Oke, kan ISG 8.400 pasti banyak yang udah naik gila-gilaan juga ya, kan. Mungkin sektor yang agak lagging menurut gue perbankan, oke. ya ini masih jadi opportunity lah. Yang mana perbankan yang Nah, perbankannya kan itu ada banyak ya Bro ya. ya, Gini, kalau buat teman-teman Volnomics yang suka yang play it safe lah, ya big banks tetap bisa jadi pilihan. oke, Karena di 2025 ini benar-benar asing itu jual gila-gilaan, oke, tapi in the last few days atau in the last few weeks gitu ya, eh, udah mulai kelihatan ada inflow. oke. Nah, itu satu. Terus kemudian dari segi valuasi tadi nilai intrinsik juga under value Hmm. dan dividennya quite oke loh, 8%, 9% per Oh, tahun. oke. Ya, itu udah di atas obligasi. Iya, Nah, itu bisa jadi pilihan. Mungkin kalau misalkan beberapa nama BRI dan Bank Mandiri sih yang gue lihat jadi pilihan oke. gitu. Terus kemudian kalau buat teman-teman yang pengen lebih agresif nih, Ya, nah itu bisa cari di Bank KBMI 3 namanya bro. ya, Jadi yang mungkin nggak sebesar BRI, BNI tadi, tapi di Bank KBMI 3 yang growth-nya lebih cepat ya, dividennya juga nggak kalah menarik. Mungkin ada beberapa nama seperti BNGA, hmm, NISP, itu juga nggak kalah menariknya bro oke, dari segi dividen sama capital gain-nya, tapi growth-nya bisa lebih cepat gitu oke. kan. Atau kalau misalkan ada yang mau lebih High risk lagi, agresif ya. lagi nih, ya kan? Ada juga Bank KBMI 1, Bank KBMI 2 Oke. yang apa ibaratnya itu eh Itu nggak bank growth-nya lebih daerah ya? tinggi lagi. Kenapa? Bank daerah ya? Bank Kalau daerah, enggak, dia bank swasta. swasta. Bank swasta ya. Cuman permodalan dia masih ya relatif kecil lah. Oke. Ya 5 triliunan Ya, gitu. Ya itu mungkin ada nama-nama seperti salah satu contohnya misalkan kayak BGTG, kemudian juga DNAR, kemudian juga ada beberapa nama sih yang oke, kalau dilihat secara dia punya ini ya, growth-nya itu lebih kenceng. oke, Atau pilihan lainnya misalkan bank digital. Nah, yang oke. tadi sempat kita bahas Ya, tuh, ya. Bro. Nah, bank digital itu sekarang udah mulai profitable loh. Hmm, Nah, kalau 2021 dia naiknya gila-gilaan tapi masih rugi, ya, sekarang udah jauh lebih sehat. Gitu, oke, misalkan kayak BBYB, mungkin yang gua call waktu itu BBYB ya kan. Dia dari yang rugi 800 900 miliar, sekarang mungkin bisa profit 400 500 miliar. hmm, Berbalik arah gitu oke, kan oke, gitu. Cuman ya agak hati-hati karena harga sahamnya udah naik cukup tinggi juga gitu. Cuman oke, maksud gua kalau misalkan buat long term ya tinggal kita cari entry point yang oke lah oke, gitu. Nah, jadi mungkin itu kalau bank tuh ya jadi gue pengen bilang nggak cuman big banks, tapi juga ada bank-bank lainnya loh oke, oke. gitu. Ya itu mungkin beberapa nama lah ya. Di luar sektor perbankan? Di luar sektor perbankan mungkin yang gue lihat properti. Oke, Properti yang sekarang ini juga ketinggalan di saat emiten atau sektor lain lagi naik, dia masih belum terlalu diapresiasi, tapi punya story ke oke, depan. oke, Story-nya apa? Ya satu pemangkasan suku bunga. oke, Ya emiten-emiten properti mungkin ya kalau misalkan again yang mau yang cukup aman gitu ya. Mungkin yang kayak BSDE, CTRA, ya oke. SMRA, ya mungkin nama-nama besar ya, BSD, Ciputra, Alam Sutra. Sumarekon. Kalau Alam Sutra mungkin yang lebih high risk. Oke, Buat yang demen lebih high risk karena dia punya laporan keuangan belum bagus, ya cuman ada story juga lah oke, gitu. oke, Jadi itu buat yang high risk. Tapi kalau buat teman-teman ekonomis yang pengen play it safe, ya mungkin big names yang tadi tuh bro, oke, gitu. Nah kemudian apalagi ya, properti, kemudian mungkin yang gue lihat juga lagi agak ketinggalan ya. eh, tapi ini mungkin bukan buat tahun ini bro, mungkin bisa buat tahun depan ya. oke. eh Coal batubara itu Hmm, tahun ini lagi turun, tapi tahun depan mungkin story-nya bisa
beda cerita lagi. Oke. Nah, jadi coal itu juga menarik ya untuk diinvestasikan di batu bara ya. Oke. Mungkin some big names kayak AADI, kemudian apalagi ya mungkin ITMG, Hmm, Harum, PTBA itu yang mungkin nama-nama yang bisa diperhatikan lah, bisa Aupri dipelajari tahun lebih depan lanjut. ya. Tahun depan, Depan. ya kalau tahun ini kayaknya susah ya, Oke. gitu. Kalau tahun ini ya memang tahunnya CPO, tahunnya gold. Nah, Hmm, gue dapet baggernya ya salah satunya di saham gold juga bro tahun oke. ini gitu. Cuman ya gue nggak bisa rekomen lah kalau sekarang nanti takutnya ambilnya di pucuk Iya, iya, iya. ternyata turun gitu kan Iya. gitu. Jadi ya tiap tahun tuh punya tema lah menurut gue bro. Oke. Gitu, tiap tahun punya tema, tiap tahun punya story-nya, ya tinggal kita agile lah dengan tema yang sedang berlangsung gitu Oke. bro. Tema-tema tahun depan bakal di-share sama Bro Ivan di sosmed. Betul, nanti kebetulan mungkin ya ada kelas terakhir lah di akhir tahun Di ini akhir tahun bro. ini. Di akhir tahun ini di bulan November nanti Oke. gue ada satu kelas yang gue akan spill secara lebih detail lah ya Oke. mengenai ya tadi sektor apa yang akan outperform di 2026. Boleh di-share tanggalnya, Bro? Kalau tanggalnya itu di 29 sampai 30 November bro, Oke. 2025. Jadi di akhir bulan November, Oke. Nanti gitu. kita taruh linknya di podcast kita juga ya. Boleh, boleh, boleh. Oke. Thank you. Oke, sebelum kita closing ini ada tambahan pertanyaan dari teman-teman juga. Yes. Teman-teman yang ngefans sama Bro Rifan ya. Eh dia nanya gini, laporan keuangan itu kan per quarter ya? Ya, Atau per 3 bulan atau per per quarter? 3 bulan. Per 3 bulan kan ya? Betul. Untuk menentukan entry point based on 3 bulan itu masuknya dari mana gitu? Oke, Iya kan? oke. Paham. Paham ya? Paham, Oke. paham. Gini, kalau ditanya entry point sebenarnya gue lebih ke arah kita hitung namanya margin of safety. Nah, ini mungkin agak teknis lagi nih. Ya. Jadi margin of safety itu adalah seberapa besar diskon dari nilai wajarnya dia Ya. ke harga saham sekarang. Oke. Tadi contoh misalkan nilai wajar 1.000, harga wajarnya 700, berarti margin of safety-nya 30%, Oke. diskon 30%. Nah, kalau gua sweet spot untuk kita masuk ke dalam satu saham adalah ketika dia sudah terdiskon at least 30% dari nilai intrinsiknya dia. Oke. Kalau misalkan kita bisa, nah kemudian dari 30% itu, kita juga jangan langsung all in kalau versinya gue nih. Kita cari titik di bawahnya lagi. Oke. Misalkan nih 10% dari harga pembelian pertama, kita pasang Average. posisi lagi average down. Oke. 10% lagi di harga pembelian kedua, kita average down lagi. Jadi justru ya kalau misalkan ternyata kita diberikan kesempatan dapat margin of safety atau diskon 50%, tadi begitu harga sahamnya kembali kita bisa dapat bagger Betul. at least 100%. Dan mungkin bisa lebih karena itu kita hitung dengan valuasi yang pesimis lah kita bilang bro. Ya. Gitu. Jadi maksud gue adalah sweet spot untuk kita masuk ke dalam satu saham itu adalah ketika dia sudah ketika dia sudah terdiskon at least 30% dari nilai intrinsiknya Oke. dia gitu. Dan kalau misalkan laporan keuangannya keluar, nah ini seringkali ketika laporan keuangan keluar harga sahamnya terbang. Nah, justru pendekatan gue adalah gimana caranya kita bisa memproyeksi apakah kinerja keuangan perusahaan ini akan lebih baik di kuartal yang akan datang atau sebaliknya jadi lebih buruk. Oke. Nah, kalau misalkan kita bisa memproyeksi kinerja keuangan yang akan datang, kita bisa curi start. Oke. Nah, kalau misalkan kita bisa curi start, begitu laporan keuangannya ternyata di atas ekspektasi, ya harga sahamnya akan terbang. Oke. Gitu. Itu sih kalau style Oke. gua bro. Wah, Gitu. keren. Oke. Oke, satu lagi. Ada yang nanya portfolionya Bro Rifan. Oke. Itu pembagiannya di berapa persen di sektor apa? Oke. Dan boleh dari situ dulu. Oke. Mungkin kalau gua sekarang banking, Oke. jadi yang cukup besar karena menurut gua udah terdiskon cukup signifikan juga dan gue punya conviction akan recover. Kemudian yang kedua retail ya, di retail ini juga udah mulai agak naik down juga ya. Oke. Sebenarnya sebelumnya itu ada gold.
Ya cuma Oke. gold media itu gua udah mulai agak taking profit lah. Ya. Karena kan naiknya juga udah 300%, udah 200%, udah dapat bagger juga. Jadi gua udah jual sebagian, tinggal sisa ya mungkin sepertiga atau seperempat lah dari posisi awal gitu Oke. kan. Di banking berapa persen? Di banking mungkin sekarang kurang lebih sekitar 25 ya. Oke. Sekitar 25, kemudian apa namanya di sektor retail baru masuk, kemudian di sektor ini call and call support, nah itu gue mulai ini juga, Oke. itu mungkin sekitar 10%-an ya sekarang ya. Kemudian consumer dan retail itu tadi mungkin sekitar 10 sampai 15%-an juga gitu. Nah, Oke. sisanya cash. Oke. Nah, Yang tadi ya sisa cash. 30% ya? Ya, 30% itu gue masih tahan supaya ya kalau misalkan koreksi ya gue bisa beli di harga yang lebih murah. Oke. Gitu. Jadi ya sabar-sabar menunggu peluang. Oke. Gue penasaran bro, sorry. Ya. Begitu tahun 2016, Bro Rifan kan decide untuk jadi full time investor kan. Iya. Itu nilai portfolio udah berapa sampai berani jadi full time gitu kan? Oh, oke. Nah, 2016 itu kebetulan gue dapat salah satu multi bagger juga, Bro. Di saham namanya Indika Energy, Oke. INDY. Nah, jadi Indika Energy ini perusahaan batubara, perusahaan coal. Gue beli itu di harga Rp700 per lembar Ya. saham. Waktu itu nilainya setelah diakumulasi itu sekitar 6 miliar. Nah, Oke. kemudian, gue beli 2015. Nah, kemudian di tahun 2016 akhir, itu harga sahamnya ke 2017 itu udah naik ke Rp2.000, 2.500 sampai waktu itu gue mulai exit itu di 3.000-an. Oke. Nah, jadi ibaratnya naik sekitar 4 kali lipat. Wow. Nah, jadi investasi gue dari yang 6 miliar tadi jadi 25 miliar. 25 miliar. Oke. Betul. Nah, gue berpikir gini, Bro. 25 miliar ini, even gue menemui 1 tahun yang dimana gue tidak mendapatkan profit sama sekali, nol gitu ya. Ya. Tapi gue bisa dapat at least dividen Oke. 4% aja. Berarti kan 25 miliar dikali dengan 4%, 1 miliar. 1 miliar. Masa sih kita nggak bisa hidup dengan dividen Setahun 1 ya? miliar setahun? Ya. Ya berarti kan 1 bulannya sekitar 80 jutaan. Oke. Ya kan? Nah, harusnya sih kalau lifestyle Jakarta masih masuk lah. Ya kan? Ya. Nah, itu jadi titik safety gua ketika Oke. gua memutuskan untuk menjadi full time investor tahun 2016 adalah ketika gua achieve sekitar 25 miliar. Itu versi gua. Oke. Nah, mungkin versi teman-teman Volcnomics bisa beda. Ya. Bisa lebih rendah atau bisa lebih tinggi, tapi Oke. saran gua sih gampangnya adalah pengeluaran kita dikali 300, Bro. Oke. Jadi kalau misalkan nih pengeluaran teman-teman Volcnomics katakanlah masih bujang gitu ya, 10 juta deh. Ya. Kali 300 berarti 3 miliar. Ya. 3 miliar kalau tadi tuh dapat dividen 4%. 4% ya, berarti 120 juta. Ya. 120 juta dibagi 12 bulan 10 juta per tahun. Ya, ya. Ya, kalau gue waktu itu berpikir dengan lifestyle gue punya 1 orang istri dan 2 orang anak, berencana punya 2 orang anak, waktu itu kebetulan lagi hamil anak pertama gitu kan. Oke. Gue estimasi mungkin sekitar 50 juta. Oke. Kali 300 harusnya 15 miliar. Ya, Oke. tapi mungkin ya Tuhan kasih rezeki lebih lah gitu. Oke. Jadi ya at the time ketika achieve di 25 miliar itu gua memutuskan untuk jadi full time investor. Oke, ini berguna Gitu. banget nih, jangan ujuk-ujuk jadi full time investor dulu ya. Betul. Diperhitungkan dulu gitu. Safety netnya, Ya, betul. Gue selalu bilang kalau pengen teman-teman jadi full time investor, jangan berpikir kita cuan multi bagger terus. Ya, ya. Karena 2025 ini ISG lagi tinggi, tapi belum tentu loh 2026 kita akan menemui tahun yang mudah. Ya, Bisa ya. jadi tahun 2026 kita akan menemui tahun yang tough. Betul. Yang tadinya kita bermimpi indah, tahu-tahu malah berkebalikan gitu kan. Betul. Jadi at least ya balik ke 4% itu sih, Bro, kalau Oke. menurut gua. Gitu. 2016 25M, 2025 hitung sendiri Itu teman-teman. Udah nggak tahu lagi ya. Oke, untuk menutup Ya. ya, gue pengen nanya ini. Bro Rifan sekarang boleh dibilang multi billionaire ya dari saham ya. Tapi informasi yang gue dapet kayak
lifestyle-nya Bro Rifan very humble, very modest, simple, uh, gak suka supercar, gak punya private jet. Itu apa yang jadi prinsip kehidupan dari Bro Rifan yang untuk closing ya, yang bisa di-share ke teman-teman Fognomics deh, gitu. Oke. Kenapa begitu? Ya. Oke. Pertama mungkin karena usia kali ya, Bro ya. Jadi sekarang gue 37 menuju 38. Jadi money dial gue udah bukan lagi di hal-hal yang berbau luxury. Oke. Money dial gue itu adalah family. Oke. Jadi ibaratnya I don't have supercar, I don't have private jet, tapi kalau misalkan mau liburan, ayo kita habis-habisan. Oke. Gitu. Jadi kayak gue lebih suka menggunakan uang yang ada untuk ngebahagiain family. Experience. Experience, betul. Instead of material. Ya material ada lah, teman ya sewajarnya aja. Ya supaya kita nggak terlalu mencolok perhatian juga lah, Bro. Ya kan? Karena kan kalau kita mencolok perhatian, gue mikirnya gini, Bro. Satu, mungkin bisa aja kalau seorang Rifan beli supercar, wah makin rame nih, ya kan? Cuman gue mikir, satu, itu bakal ngebahayain anak gua nggak ya? Karena kita kan nggak tahu nih, sosial media ini kan ya satu sisi bisa good cause, sisi lain bisa jadi bad cause kan. Amit-amit ternyata misalkan nanti ya gue mikir lebih ke keluarga gue sih gitu kan. Wah nih di sini nih ada apa ini nih apa mobil mewah gitu kan. Gue nggak mau gitu, Bro. Ya kedua kan ya bisa menarik perhatian pajak gitu kan. Nah jadi gue lebih ke arah menjaga supaya family tetap safe lah. Jadi ya udah yang simpel-simpel aja lah gitu kan. Nah kedua gue mungkin kenapa tidak tertarik ke arah sana karena mungkin gue juga besar di keluarga yang tidak mengajarkan value itu. Nah, jadi bokap gue tuh bukan yang ngajarin gue tuh yang apa bener-bener material. Even bokap gue tuh sekarang ya bokap gue salut banget sih sama bokap gue gitu ya. Ya mungkin kalau ini dikit ya properti ada banyak. Tapi bener-bener gue belajar dari bokap gue adalah kesehariannya, Bro. Itu loh yang gue kayak wow, even my dad gitu kan nggak yang gimana banget gitu loh dari segi looks-nya, appearance-nya kan. Tapi ya gue tahu lah bapak asetnya gitu kan. Tapi maksud gue kayak wah, gue look forward banget ke bokap. Jadi ya bokap gue seperti itu, ya gue ngikut. Ya namanya juga anaknya kan. Gitu. Jadi ya berbagai faktor ya, mulai dari usia, money dial-nya beda, didikan keluarga ya kan, sama ya mungkin gue grow up in my 20 itu gue tidak grow up di era sosial media. Nah itu yang mungkin jadi keuntungan juga sih, ya kan, ya era sosial media mungkin ketika gue udah di 30 ya kan, dan ya money dialnya tadi udah beda gitu sih. Jadi again ya gue I know my value ya kan, dan I know how to use my money gitu. Kurang lebih gitu sih, Bro, kalau gue. Buat anak muda yang kayak masih muda dan terpapar sosial media dan mereka mau gitu, ada advice for them? Gue tidak bisa menghakimi ya, gue Oke. tidak bisa melarang karena kan itu calling masing-masing ya. Ada yang mungkin it's a part of strategy dengan dia beli supercar, kemudian dia show off di sosial media dan kemudian banyak yang percaya. Cuman it's just not my way aja gitu loh. Cuman kalau misalkan it's their way ya monggo silahkan. Ya kalau gue lebih ke arah gue pengen orang yang misalkan ngikut Rifan bukan karena supercarnya, bukan karena hal-hal materialistisnya, tapi lebih ke value apa sih yang bisa gue berikan kepada ya followers atau kepada members atau kepada clients lah gitu. Gue pengen dikenal sebagai Rifan yang punya value, yang dimana ya bukan dari materialistis tapi dari hal-hal yang sifatnya adalah immaterial. Gitu sih kalau gue, Bro. Very Gitu. beautiful closing statement dari Bro Rifan Kurniawan. Thank you so much again udah main ke Fognomics Podcast. Thank you, Bro. Semoga bisa jadi tamu lagi Amin. di episode-episode berikutnya. Amin. Thank you, sukses terus buat RK Academy. Ya, thank you Thank you. semuanya.